Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kesempatan ini guna membahas lanjutan daripada kajian parenting Islami yang kita ambil dari kitab Riyadhatus Shibyan karangan Imam Ar-Romli rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita sudah masuk di penjelasan fase ketiga dari masa pendidikan anak, yaitu fase tamyiz pertama. Ini diperuntukkan untuk anak yang berusia 4-7 tahun. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari fase pertama, fase kedua, dan sekarang kita akan masuk ketiga dari 5 fase yang dijelaskan oleh Imam Ar-Romli dalam buku ini. Fase pertama yaitu fase dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana pendidikannya berfokus kepada menjaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam diri ibu dan juga anak-anaknya, entah itu dari segi zat ataupun dari segi sumber makanan itu sendiri. Kemudian daripada itu akan melahirkan sebuah generasi yang lebih kuat karena air susu yang dihasilkan oleh sang ibu berasal dari sesuatu yang halal. Kemudian di fase yang kedua yaitu fase anak-anak, yaitu usia 2-4 tahun. Di sini fokus pendidikannya yaitu kita sudah mulai menanamkan adab-adab dasar kepada anak-anak dan juga akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak mulia kepada mereka. Dan pendekatan yang dilakukan yaitu dengan lewat pendekatan makanan serta pendekatan pakaian, di mana lewat makanan kita mengajarkan kepada mereka untuk berdisiplin, kemudian juga tidak tamak, rakus, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dan sambil juga ditanamkan kepada mereka akidah tauhid sedikit demi sedikit lewat makan pakai tangan kanan, makan membaca basmalah, dan juga setelah selesai makan mengucapkan hamdalah dan lain-lain. Jadi daripada itu kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan serta nilai-nilai tauhid, bukan cuma adab tapi juga tauhid, tapi lewat pola perilaku sehari-hari anak-anak. Kemudian dari pendidikan berpakaian kita bisa menanamkan kepada mereka untuk menjadi pribadi yang tidak sombong, tidak ujub, dan juga menjadi pribadi yang lebih sederhana. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk fase ketiga yaitu pendidikan anak di masa tamyiz pertama, yakni dari usia 4-7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Bait nomor 32. Wa in badat amaratut tamyizi wa kulla fahmin fadilin azizi. Wa sara yastahi minal umuri fadzaka min awwali bad'in nuri. Hadiyatun min rabbihi ahdaha araf bihal asya bimuqtadaha. Bait 32 sampai 34 ini artinya yang pertama, wa in badat amaratut tamyiz, dan apabila telah muncul pada diri anak tanda-tanda tamyiz. Tamyiz yang dimaksud adalah kemampuan berpikir dan membedakan sesuatu, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Jadi anak-anak yang memasuki usia tamyiz, mereka sudah mengetahui mana hal-hal yang bisa baik untuk dirinya, mana hal-hal yang bisa membahayakan untuk dirinya. Mereka paham bahwasanya, oh, kalau saya bermain api luka, kalau saya bermain api hangus, dan saya bermain pisau luka. Dan mereka tahu bagaimana bahwasanya hal-hal ini baik untuk dirinya
yakni seperti kalau saya makan saya bisa beraktivitas lebih baik, saya tidak sakit dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan tamyiz, yakni kondisi di mana anak-anak sudah mulai bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya untuk diri mereka. Wasara yastahi minal umuri fadzaka min awwali bad'in nuri, dan muncul pada diri anak perasaan malu dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketahuilah itu merupakan awal dari munculnya akal. Jadi tanda-tanda tamyiz, selain mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk diri mereka, hadir pula yaitu rasa malu. Anak-anak di usia 2-4 tahun ketika mungkin tidak memakai celana, hanya nampak auratnya saja, kemudian ada orang dewasa yang menegurnya, ih nampak auratnya, jangan begitu, jangan begitu. Mereka mulai sadar, mulai memiliki keinginan untuk menutupi hal itu, mulai memiliki rasa malu sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksud dengan tanda-tanda tamyiz juga. Dikatakan faedah di sini, malu ada dua macam. Yang pertama ada malu nafsani, ada malu imani. Malu nafsani itu ketika seseorang menghindarkan dirinya dari tindakan yang menimbulkan celaan. Berarti orang yang didorong dengan malu nafsani meninggalkan sesuatu karena khawatir komentar orang lain. Sedangkan malu imani yaitu keadaan ketika seorang mukmin meninggalkan sesuatu yang haram karena takut kepada Allah. Itu perbedaan antara malu yang didorong dengan nafsu, disebut dengan nafsani, ia meninggalkan sesuatu karena takut celaan manusia. Sedangkan malu imani yaitu malu yang didorong dengan iman karena ia meninggalkan sesuatu takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Bait ke-34, hadiyatun min rabbihi ahdaha araf bihal asya bimuqtadaha. Ketahuilah bahwa rasa malu, tamyiz dan akal adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya manusia bisa mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang seharusnya. Maka penulis di sini Imam Ar-Ramli rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya akal itu adalah sebuah hadiah yang sangat fantastis dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Akallah yang membedakan antara manusia dan hewan. Akallah yang membedakan antara manusia dan malaikat. Maka itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan hadiah tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan. Maka apa yang menjadi pendekatan daripada parenting Islami agar akal anak-anak itu tidak menjadi sia-sia? Perhatikan bait nomor 35. Fadzaka awwal waqti fahmi tifli asyraq biha alaihi nurul aqli fayulzimuhu darsa lil qur'ani fa innahu ilmun azimus syani. Dikatakan di bait nomor 35, fadzaka awwal waqti fahmi tifli. Waktu tamyiz adalah waktu mulai munculnya pemahaman. Asyraq biha alaihi nurul aqli, bersinarnya cahaya akal pada anak-anak. Bait 36, fayulzimuhu darsa lil qur'ani, hendaknya para pengasuh memulai anak-anak didik dengan mewajibkan belajar Al-Qur'an. Fa innahu ilmun azimus syani, karena Al-Qur'an memiliki martabat yang agung. Jadi pendidikan yang ditekankan pada fase ketiga yaitu fase tamyiz pertama, anak-anak usia 4-7 tahun, saat akal mereka sudah mulai muncul cahayanya, saat mereka sudah mulai memiliki rasa malu, memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, yang harus diajarkan kepada mereka pertama kali adalah Al-Quran. Ajarkan mereka mengaji, ajarkan mereka untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran, ajarkan kepada mereka tentang itu semuanya. Karena Al-Quran itu bersifat sebagai petunjuk, dan Al-Quran nantilah yang akan menjadi pedoman bagi akal anak tersebut supaya tidak tersesat. Dalam kitab Al-Ihya, Imam Ghazali berkata,
thumma yashtagil fil maktabi fayata'allamul qur'ana wa ahadithil akhyar wa hikayatil abrar wa ahwalahum liyangharisa fi nafsihi hubbus salihin. Di sini beliau ingin mengatakan apa sebenarnya tujuan dari kita mendekatkan anak-anak di usia ini kepada Al-Qur'an. Beliau katakan hendaknya seorang pendidik atau pengasuh menyibukkan anak didiknya yang di fase 4-7 tahun selama belajar dengan memulai mengajarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah-kisah orang pilihan serta keberadaan mereka agar terpahat di hatinya kecintaan terhadap orang-orang soleh. Jadi fungsi anak-anak usia 4-7 tahun itu didekatkan kepada Al-Quran adalah untuk memupuk rasa cinta kepada amal soleh dan juga memupuk rasa cinta dan kagum kepada orang-orang soleh. Itulah nanti yang akan menjadi idola mereka. Itulah nanti yang akan menjadi panutan mereka. Orang-orang soleh tersebut yang akan selalu terngiang-ngiang di kepala mereka, dan mereka akan menjadikan itu sebagai acuan hidupnya. Dikatakan juga bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Maka artinya ini adalah formula yang paling jitu yang diajarkan dari sejak generasi terdahulu kepada anak-anak mereka, wahwa di usia 4-7 tahun mulai ajarkan mereka dengan Al-Quran, hadis, dan juga cerita orang-orang soleh. Bait ke-37. Aidon wa syughlun syagilun qalbas sabi an kulli ma yujibu naqsal adab. Dan hendaknya pengasuh memberikan aktivitas yang bermanfaat kepada anak agar anak terlepas dari hal-hal yang melenceng dari adab yang mulia. Artinya semua adab-adab dan juga akhlak-akhlak baik yang sudah mulai ditanam sedikit demi sedikit dari usia 2-4 tahun itu harus tetap dijaga. Dan bagi pengasuh, entah orang tua ataupun para pendidik dari para guru dan sebagainya, harus terus mengontrol bagaimana tingkah laku serta sikap anak-anak, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berbuat, dan lain-lain, apakah melenceng dari adab-adab mulia atau tidak. Dan salah satunya untuk bisa tetap menjaga adab-adab mulia itu menempel di hati anak-anak adalah dengan memberikan aktivitas-aktivitas positif. Mungkin contohnya seperti diajak pergi ke kebun binatang, diajak pergi melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah sambil bertafakkur, bertadabbur, menghayati kenapa bisa seperti ini. Masing-masing Allah ciptakan dengan perannya sendiri-sendiri. Dibawa mungkin jalan-jalan ke kebun, dibawa mungkin jalan-jalan ke sawah dan sebagainya. Diperlihatkan kepada anak-anak, contoh seperti diajak jalan-jalan ke sawah, dilihatkan bagaimana kepada mereka orang menanam padi. Lihat nak, ini para petani menanam padinya dimulai dari satu benih, di mana nanti lambat laun benih yang kecil itu akan tumbuh tunasnya, kemudian tumbuh tangkainya, dan akhirnya dari tangkai tersebut menghasilkan bulir-bulir padi yang itu nanti akan menjadi nasi yang kita makan. Tahu nak, siapa yang berusaha untuk bisa menanamkan semua itu? Apakah semua murni usaha petani? Tidak. Petani hanya menyebarkan benihnya, tetapi bagaimana benih tersebut mulai menumbuhkan akarnya di bawah, kemudian sedikit demi sedikit menyerap makanan, menyerap pupuk yang diberikan, itu semua kehendak siapa? Apakah kehendak petani? Tidak. Tapi kehendak dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ditanamkan kepada mereka lewat pendekatan-pendekatan alami, melihat hal-hal di sekitar mereka, tumbuhan atau hewan-hewan dan sebagainya. Maka dengan itu kita terus menjaga adab-adab anak-anak dan juga keyakinan-keyakinan pondasi yakni tauhid mereka supaya tidak melenceng. Bait ke-38. Wa in darab muallimus sibyani awalidun ba'dhan minal wildani
fala yakun mithlan nisa'i yabki wa yashtafi' bi ghairihi wa yashki fa'adatus syuj'ani alla yadhkuru kullalladzi jara lahum bal yasbiru. Bait ke-38 sampai bait ke-40 ini membahas tentang bagaimana memberikan hukuman kepada anak-anak. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia 4 sampai 7 tahun itu juga merupakan usia di mana anak-anak aktif-aktifnya dan bisa jadi mereka melakukan 1-2 kesalahan di dalam kehidupannya. Itu sudah hal yang lumrah terjadi. Maka ketika anak melakukan perbuatan yang tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jika anak tersebut secara kebiasaan itu dia anak yang patuh dan baik, maka saat dia melakukan sebuah perbuatan yang salah ataupun keliru, selama itu mungkin masih bisa ditolerir kesalahannya, bukan merupakan kesalahan dalam akidah, yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah membiarkannya. Pertama, jangan ditegur dulu. Biarkan saja dia seperti itu. Kalau dia tidak berubah, makin bertambah kenakalannya, barulah diberikan nasihat. Yang kedua, jika setelah diberikan nasihat tidak berubah, barulah diberikan peringatan. Kalau nanti adik lakukan ini lagi, akan abi tarik fasilitas-fasilitasnya. Tidak boleh pergi bermain, tidak boleh nonton, tidak boleh ini dan lain-lain. Diberikan peringatan. Jika setelah peringatan juga tidak mampu, maka boleh memberikan hukuman fisik. Oleh karena itu, di bait 38 dijelaskan wa in darab muallimus sibyan, dan jika pengajar anak-anak memukul peserta didiknya, awalidun ba'dhan minal wildan, atau orang tua memukul sebagian anak-anaknya. Artinya, ulama-ulama kita itu sudah mengkaji sejak zaman dahulu tentang efek positif yang bisa diberikan daripada hukuman fisik kepada anak-anak, tapi dengan syarat-syarat tertentu, yakni memukulnya bukan dengan didorong oleh nafsu untuk menyakiti, kemudian juga menghindari bagian-bagian vital daripada anak-anak ketika hendak dipukul. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan tentang masalah memukul anak untuk tujuan pendidikan. Dikatakan min anwa'it ta'dzibil masyru', merupakan proses ta'zib atau hukuman yang diperbolehkan syariat adalah darbul abi awil ummi waladahuma ta'diban, pemukulan yang dilakukan oleh ayah atau ibu terhadap anaknya dalam rangka pembentukan adab. Wa kadzalikal wasiyyi awil muallimi biiznil abi ta'liman, atau yang dilakukan oleh orang yang dipasrahkan atau guru dengan izin dari ayah anak tersebut. Wa mimma yudhkaru, termasuk yang disebutkan anna darbat ta'dibi muqayyadun biwasfis salamah, pemukulan yang dilakukan dalam rangka pembentukan adab disyaratkan adanya jaminan keselamatan bagi anak didik, bukan merupakan pukulan yang keras dan tidak menyakitkan. La yuraqqa ila martabatin idza kana ma qablaha yafi bil gharad, yaitu pemukulan yang boleh dilakukan apabila langkah-langkah yang sebelumnya seperti nasihat dan peringatan tidak dihiraukan. Wa huwal islah, akan tetapi apabila langkah yang sebelumnya berhasil, maka pemukulan tidak diperkenankan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat anak melakukan perbuatan yang tidak benar, maka cara kita menegur harus melewati 4 fase tadi. Fase pertama, biarkan saja. Apakah dia akan menyadari kesalahannya atau tidak? Jika tidak berubah, maka nasihati dia. Saat nasihat itu belum juga masuk ke dalam hatinya,
peringatkan dia, berikan dia batasan-batasan, cabut beberapa fasilitas-fasilitas yang kita berikan kepada mereka. Jika hal itu juga masih belum merubah tingkah laku buruknya, barulah berikan pemukulan yang mendidik. Kemudian, bagi anak yang terkena hukuman pukul oleh mungkin gurunya di sekolah, apa yang harus mereka lakukan? Dijelaskan di bait nomor 39. Fala yakun mithlan nisa'i yabki wa yashtafi' bi ghairihi wa yashki. Dan hendaknya seorang anak tidak cengeng ketika dipukul seperti perempuan, dan juga tidak melaporkan dan mengadu ke orang lain. Mengadu di sini mengadu untuk meminta perlindungan dari orang lain. Jadi bait ini mengajarkan kepada para pengasuh agar membiasakan kepada khususnya anak laki-laki mereka tidak memiliki mental cengeng, tidak memiliki mental yang mudah mengeluh sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang kuat. Sekarang kita dapatkan banyak fenomena-fenomena yang luar biasa di mana ketika anak mendapatkan hukuman fisik yang tidak sampai melewati batas, malah orang tua yang pergi datang untuk menghakimi gurunya. Ini merupakan hal yang tidak pantas untuk dilakukan menurut kami. Karena bagaimana mungkin seorang anak itu bisa terbentuk dengan maksimal adab akhlaknya jika ketika sang guru ingin mendidik tapi malah orang tua menghancurkannya. Pasti itu tidak akan menjadi generasi yang mulia atau generasi yang diimpi-impikan bisa menjadi generasi yang baik. Maka dari itu perlu ada kerjasama yang baik antara orang tua dan juga para guru, bahwa para guru sebelum memberikan hukuman fisik kepada anak-anak haruslah meminta persetujuan dan juga ridho dari orang tua anak tersebut. Jika diizinkan, maka silahkan berikan pemukulan yang terukur. Tapi jika tidak mendapatkan ridho dan persetujuan dari orang tuanya, maka jangan dilakukan itu. Bait ke-40, fa'adatus syuja'ani alla yadhkuru kullalladzi jara lahum bal yasbiru. Katakanlah kepada anak didik bahwa kebiasaan para pemberani mereka tidak mengeluhkan setiap perkara yang terjadi atas mereka, akan tetapi mereka bersabar. Artinya ketika anak mendapatkan hukuman setelah mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, kemudian mereka pergi mengadu kepada orang tuanya, haruslah orang tua membesarkan hati anak-anaknya, khususnya anak laki-laki, membesarkan hati mereka bahwa mengadu itu bukan sifat seorang pemberani. Seorang pemberani itu mereka haruslah tegar, kuat, bersabar atas daripada ujian. Toh juga yang salah kan adik. Tidak mungkin guru memukul adik kalau adik tidak salah. Dikuatkan dengan perkataan-perkataan dan motivasi-motivasi tersebut. Artinya ketika hal ini bisa terbentuk dengan baik, adanya korelasi kerjasama yang baik antara orang tua dan anak, antara orang tua dan guru, pastilah akan menghasilkan anak-anak yang kuat, tangguh, baik secara iman, akhlak, dan juga perbuatannya insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian untuk penjelasan kitab Riyadhatus Shibyan hari ini. Kita berhenti di bait nomor 40 dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga yang bermanfaat bisa kita amalkan, dan semoga yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.